Agak kuat. Gluteus terakhir maximus. Gluteus maximus tuh antara ya, gerak Balik. Gluteus maximus. Ya, maximus. Gluteus maximus. Maximus Di ini. pantatnya aja. Di pantat dia ngangkat. Bahasanya suruh. Fleksi. Bahasanya suruh angkat kakinya. Angkatnya kayak gini. Iya, iya. Ini angkatnya dari sini. Angkat. Lipat. Iya. Betul. Iya kah? Oh. Iya. Oh. Ya, gitu kan. Jadi itu lagi itu. Jadi ya minimal itu yang diperiksa untuk kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu dinilai maknanya itu ada 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 apa? Tidak ada kontraksi. Artinya dia Tonusnya lemah. kontraksi pun tidak ada, apalagi gerak. Nah, itu 0. Tapi kalau 1, Kalau terlihat. ya jadi ada kedutan ototnya, tapi gerakan untuk ekstremitasnya tidak ada. Jadi misal dia suruh angkat tangan, dia cuma ada kedutan otot sedikit, tapi gerakan ke samping atau ke atas itu tidak ada. Itu 1. Kalau 2, Gerakannya lemah. nah 2 itu tidak bisa melawan gravitasi. Artinya dia cuma bisa menggeser-geser. Jadi kakinya cuma geser-geser, tangannya cuma geser-geser. Kalau disuruh angkat dia tidak bisa. Itu 2. Kalau 3, Bisa Bisa melawan gravitasi. bisa melawan gravitasi tapi cuma sebentar. Jadi angkat sebentar, habis itu dia jatuh. Nah itu 3. Yang 4, melawan tahanan dengan catatan tahanannya ringan. Jadi kalau kita tahan kuat dia langsung jatuh. Nah yang 5 itu bisa melawan gravitasi, bisa melawan tahanan. Jadi kalau orang normal bisa melawan kayak gerakan si tegar tadi itu bisa. Kalau 4 dia tidak bisa kalau kuat, tapi kalau yang ringan masih itu bisa. 3 tanpa tahanan, tapi bisa melawan gravitasi. 2 geser-geser, 1 kedutan otot, 0 paralisis. Nah itu untuk kekuatannya. Jadi itu yang dinilai dari pemeriksaan yang tadi latissimus dorsi. Coba dia suruh ke bawah, kita tahan supaya nggak ke bawah. Nah kalau bisa melawan tangan kita 5. Habis itu bicep. Nah kalau bisa tahan berarti 5. Brachioradialis tahan 5. Bicep bawah tahan 5. Yang psoas kita coba luruskan, pasiennya coba fleksi. Terus yang terakhir tiarap, angkat kakinya, kita coba turunkan kakinya. Itu gluteus maximus. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu untuk motorik? Aman dok. Mana? Oke, lanjut. Berarti Fungsi sensoris. fungsi Sensoris. ini yang banyak. Fungsi sensoris itu kita butuh alat-alat. Biasanya kita gunakan jarum sentuh untuk tusukan-tusukan nanti yang tajam sama tumpul. Habis itu kita gunakan benda-benda. Ini kita pakai koin untuk yang apa namanya meraba. Kita gunakan garpu tala untuk sensasi getarnya. Kapas untuk nanti raba halusnya. Nah, itu aja. Oke, bacakan yang pertama dulu apa? Pemeriksaan dalam rasa. Pertama, menggunakan alat yang benar yaitu kapas. Ya. Menyentuh kulit penderita dalam kapas dan meminta memberikan respon jika merasa kulitnya tersentuh dengan jawabannya. Oke. Jadi kapasnya dililit supaya ujungnya agak tajam. Nah, jangan lupa pasiennya suruh tutup mata. Karena kalau lihat kan dia bisa tahu bahwa ini sudah tersentuh dan bisa jadi dia berdusta, bahkan tidak terasa tapi dia sebut. Nah, makanya kita suruh pasiennya tutup mata. Tutup mata Pak. Belikan Sentuhkan di belikan. ekstremitasnya, misal di tangan Belikan dulu. tutup mata deh. Berasa Pak? Berasa. Itu kiri, berasa Pak? Nah, kaki, kiri kanan. Nah untuk menghindari kebohongan tadi, maka kadang-kadang kita tanpa sentuh kita tanyakan, terasa Pak? Kalau dia jawab terasa berarti dia bohong. Itu uji-uji aja. Nah tapi pastikan dulu ini yang tersentuh, terasa Pak? Terasa katanya. Terasa Pak? Tanpa kita sentuh, tanyakan. Kalau dia memang jawab tidak, berarti memang normal aja. Itu kalau sensasi berapa? Lanjut. Kedua, pemeriksaan rasa nyeri. Pertama, menggunakan alat yang besar yang berujung tajam dan memegangnya seperti memegang pensil. Yang besar. Benar.
Nah, kalau yang tajam kita gunakan jarum. Kita angkat jarum dulu. Tutup mata, tutup mata, tutup mata, Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Tutup mata, kalau misalnya tutup mata, kita gunakan jarum. Tapi kita gunakan juga yang tumpul. Biasanya kalau tumpul pakai jari. Nah, jadi kita tusukkan dari kaki dulu atau tangan dulu. Coba tutup mata, Pak. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata, Pak. Habis itu kita tusuk, misalkan yang tajam dulu tusuk. Tanyakan tajam atau tumpul, Pak. Tajam nggak? Terus kita pakai jari lagi, tajam atau tumpul, Pak. Nah, kita coba lagi tanpa kita tusuk, tanyakan tajam atau tumpul, Pak. Kalau dia jawab tidak terasa atau tidak teraba, berarti maaf. Dan benar-benar dia merasa. Tapi kalau dia jawab salah, misalkan kita tusuk tajam dia terasa tumpul, kita tusuk pakai jari dia merasa tajam, berarti itu ada masalah di sensasi nyerinya. Lah, oke, lanjut. 3. Pemeriksaan sensasi suhu. Menggunakan alat pendengar 2 buah tabung kaca yang berisi cairan dingin atau air es dan cairan berat. Nah, kalau suhu ini ribet lah, dan di sini ada contohnya. Anggap aja ini tabung. Kita siapkan 2 tabung, satunya air dingin, satunya air hangat. Nah, kalau hangat tuh ya suhunya 40 sampai 45 derajat. Kalau yang dingin ya 10 derajat kisaran. Itu tempelkan aja di kulit pasiennya, tanyakan hangat atau dingin. Jangan lupa tutup mata pasiennya. Nah, itu. Simple aja. Lanjut. Pemeriksaan sensasivitas atau proprioceptif. Nah, tadi yang sensasi raba, sensasi apa namanya? Raba, habis itu nyeri, habis itu Di suhu. dingin panas, itu protopatik. Oh, Yang protopatik. ini nanti adalah proprioceptif. Itu kalau kalian belajar nanti fisiologinya itu jalurnya beda, naik ke atasnya. Jadi dari organ sensoris itu naiknya nanti ke saraf perifer, lalu ke middle spinalis. Nah, middle spinalis itu ada beda nantinya. Kalau yang proprioceptif lewat belakang, kalau yang protopatik itu lewat samping kiri kanan. Makanya dibedakan ini pemeriksaan. Apa proprioceptif yang pertama? Perasaan gerak kinestetik. Oke, kinestetik sama, semuanya tutup mata bukannya pasiennya. Kalau kinestetik atau sensasi gerak, kita gerakan salah satu jari pasiennya, entah itu jari kaki atau jari tangannya. Misal nih, tangan. Tutup mata, Pak. Ini jempolnya arah kemana, Pak? Atas. Tutup mata, tutup mata. Habis itu ke bawah, kita coba kemana Pak arahnya? Habis itu kanan, kiri. Kita gerakan, lalu kita tanya pasien yang gerak jari pasien itu ke arah mana? Atas, bawah, kiri, atau mana? Kalau dia bisa jawab semuanya benar, berarti dia Normal. bagus saja sensasi gerak. Oke, lanjut. Perasaan getar. Kita pakai garpu talak. Ini biasanya di tonjolan tulang. Kita taruh ininya. Cara menggetarkannya adalah ketek aja ini. Pegangan di sini lah, jangan di sini. Kalau di sini dipegang, getarannya akan berhenti. Nah, makanya pegang di pegangannya, jangan sampai di sininya. Habis digetar, taruh di tonjolan tulang, bisa di sini, bisa di epikondylus, bisa di mata kaki, bisa di palang jempol yang distal. Jadi seperti ini. Nah, habis itu kita tanyakan setelah kita bunyikan garpu talanya, kita tempel di pasiennya apakah pasiennya merasa ada getaran atau tidak. Nah, kalau ada sensasi getar berarti masalah getarnya tidak ada masalah, anestesianya tidak ada. Nah, lanjut. Pemeriksaan sensibilitas diskriminatif. Pertama, Karena ada stereognosis. nah, stereognosis itu meraba. Jadi kasih aja benda yang harusnya semua orang tahu bahwa itu bendanya apa. Tutup mata, tutup Kalau mata. orang normal. Coba tutup mata. Ini apa, Pak? Kisah. Apa bendanya, Pak? Misalkan langsung jawab, ini adalah suam kain. Atau kancing. Kancing kan semua orang pasti tahu itu kancing. Itu benda apa yang mungkin sudah familiar, pas dipegang orang pasti tahu. Seragam. Kalau memang dia dikasih benda, habis itu dia tidak tahu benda itu apa, nah berarti ada masalah di stereognosisnya. Lanjut. Grafestesia. Grafestesia, berarti grafik kita menggambar di kulit pasiennya. Terus kita tanyakan itu apa. Misalnya di telapak tangan tutup mata, Pak. Kita boleh kita gambar itu huruf atau angka. Asal jangan gambar
rumah, gambar binatang. Itu kan lebih sulit. Nah, misalkan nih, tebak. Coba sebutkan huruf yang saya tulis ya, Pak. Oh iya. Hanya deh, betul. Diskriminasi spasial. Ngintip tuh nih. Nah, habis itu ya sudah kita sebutkan hasilnya kayak apa. Nah, yang terakhir itu adalah Diskriminasi spasial. diskriminasi spasial. Ini kita gunakan pakai jarum lagi. Tutup mata, tutup mata. Untuk pakai. Diskriminasi spasial itu artinya ada dua titik yang akan kita tusuk. Tapi jangan terlalu dekat lah. Kalau terlalu dekat nanti sensasinya jadi satu. Jadi harus ada jaraknya antara dua jarum ini. Nah, kita itu ujinya adalah bisa kita tusuk dua jarum, bisa kita tusuk satu jarum, hingga pasiennya diminta menyebutkan. Misalkan kita tusuk dua jarum. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Oke, ini berapa jarum, Pak? Coba ini berapa jarum, Pak? Satu. Ini berapa jarum, Pak? Satu. Ini berapa jarum, Pak? Dua. Nah, makanya itu harus ada jaraknya. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat, dia sensasinya 1 sama 2 itu sama aja. Misalkan ini. Berapa? Nah, kan kalau ini dekat, jadi sensasinya sama. Itu maksudnya diskriminasi spasial. Jadi membedakan antara dua titik yang diberikan rangsangan. Nah, habis itu yang poin nomor 5, jangan lupa melakukannya itu dengan membandingkan ke dua sisi kiri dan kanan. Jadi kanan diperiksa, kiri juga diperiksa. Pemeriksanya sama. Misalkan tadi tulis di telapak tangan kanan, tulis lagi di telapak tangan kiri. Tusuk dua jarum di tangan kanan, tusuk juga 2 jarum di tangan kiri. Pokoknya dibandingkan kiri kanan. Karena saraf itu pasti ciri khasnya adalah sebelah. Masalahnya itu kebanyakannya sebelah. Karena hemisfer itu kan menggerakkan, entah itu dia menggerakkan kiri atau yang kanan. Jadi kalau salah satunya kena masalah, berarti yang digerakkannya itu entah kanan atau kiri akan masalah. Makanya harus dibandingkan antara kiri sama kanan. Oke, nah itu checklistnya. Jadi dari refleksiologis, motoriknya bagaimana, sensoriknya bagaimana. Ada pertanyaan? Kalau misalkan dua-duanya bermasalah itu tuh dianggap normal. Kalau